saya Teresia Betania Sihotang dengan NIM 23120310. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki video pembelajaran ke-9. Nah, di sini saya akan membahas topik yang menarik mengenai anak-anak. Baiklah, judul materi kita pada kali ini yaitu anak sebagai peniru yang handal. Teman-teman, tahukah kalian bahwa anak itu seperti kertas putih, polos dan bersih, dan siap menyerap apa saja yang ada sekitarnya. Mereka adalah peniru yang handal, karena itu kita sebagai orang tua dan guru harus menjadi contoh yang baik. Anak-anak itu kertas putih ini, mereka akan menyerap dan mereka lihat dan dengar serta rasakan. Misalnya jika orang tua sering berbicara lembut, anaknya juga akan berbicara dengan lembut. Tetapi kalau mereka melihat orang tua atau guru marah-marah, kemungkinan besar mereka akan meniru hal yang sama. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, akan meninggalkan jejak pada kertas putih ini. Nah, sebagai orang dewasa, kita harus berhati-hati dengan tindakan kita ya. Nah, teman-teman, jika kita melihat gambar ini, kalau orang tua sering membaca buku, anak biasanya juga penasaran dan mencoba membacanya. Tapi kalau orang tua sering sibuk dengan ponsel, anak akan meniru perilaku yang sama. Dari sini, kita bisa melihat betapa kuatnya pengaruh orang tua dan guru dalam membentuk kebiasaan anak. Nah, berikut adalah beberapa tips untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Pertama, gunakan kata-kata positif saat kamu berbicara. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan jujur, karena anak akan belajar dari kita. Ketiga, konsistenlah dalam memberikan teladan yang baik. Ingat, satu tindakan kecil bisa berdampak besar bagi masa depan anak. Nah, bagaimana sih hubungan antara pemahaman anak-anak sebagai kertas putih dan peniru yang handal dengan filsafat pendidikan? Sebenarnya hubungannya sangat erat, terutama dalam konsep pembelajaran perkembangan dan pembentukan karakter anak. Filsafat pendidikan mencakup pandangan tentang bagaimana pendidikan seharusnya dilakukan, tujuan pendidikan dan peran guru, serta orang dewasa dalam membimbing anak-anak. Berikut beberapa kaitannya. Yang pertama, tabula rasa atau kertas putih. Konsep anak-anak sebagai kertas putih sering dihubungkan dengan teori John Dewey dalam pandangan filsafat pendidikan, yang melakukan bahwa manusia saat lahir adalah seperti kertas kosong yang bisa ditulis dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan. Pendidikan dalam pandangannya memainkan peran penting dalam membentukkan kepribadian dan kemampuan anak. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai proses membimbing anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka melalui pengamalan dan pembelajaran yang diberikan oleh lingkungan sekitar mereka, terutama orang tua dan guru. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan karakter. Filsafat pendidikan juga menekankan pentingnya pembentukan karakter. Anak-anak sebagai peniru yang handal cenderung meniru apa yang mereka lihat, sehingga orang dewasa, khususnya guru dan orang tua, memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, pengajaran yang berpusat pada anak. Dalam filsafat pendidikan progresif yang dipopulerkan oleh John Dewey, pendidikan harus berpusat pada anak dan pengamalan mereka. Dewey percaya bahwa anak-anak belajar terbaik melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan dunia sekitar. Keempat, peran guru dalam mengarahkan pembelajaran. Dari sudut pandang filsafat pendidikan konstruktivisme yang dipelopori Jean Piaget dan Lev Vygotsky, pembelajaran adalah proses konstruksi pengetahuan yang aktif, di mana anak-anak tidak hanya meniru, tetapi juga membentuk pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam hal ini, guru berperan sebagai pemandu yang membantu anak-anak memahami dan menginterpretasi dunia mereka, serta memberikan kesempatan untuk berkembang melalui percakapan, diskusi, dan pengalaman langsung. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan
bahwa anak-anak adalah peniru yang handal dan mereka belajar dari kita. Jadi, kalau kita ingin mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik, kita harus mulai dari diri sendiri. Mari jadikan diri sendiri sebagai teladan yang positif bagi masa depan anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.